Dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95,3 FM. Ya, apa kabar Anda keluarga sehat di hari ini, hari Kamis, lembaran yang ke-23 untuk bulan Januari 2025. Kita kembali bersua untuk program Talk Show Kesehatan yang selalu menghadirkan informasi-informasi kesehatan, tentu saja juga menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Bersama saya Ferdinand, di edisi pagi hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang bersifat institusional, ya, di mana keluarga sehat perlu tahu bahwa dalam rangka menunjang pembangunan, sektor kesehatan itu mengalami berbagai perubahan dan juga peningkatan di berbagai aspek. Nah, salah satunya adalah pengembangan dan juga peningkatan kapasitas seorang atau sumber daya manusia yang dalam hal ini khusus di bidang kesehatan. Nah, untuk membahas hal ini, kita akan berbicara spesifik tentang satu institusi yang memang dihadirkan oleh pemerintah dalam rangka menunjang untuk ketersediaan tenaga sumber daya manusia di bidang kesehatan, yaitu Balai Pelatihan Kesehatan, khususnya hari ini Bapelkes Manado atau Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk membahas mengenai topik ini sudah hadir di studio kami dua narasumber, yaitu yang pertama Ibu Olce Lora Umbo SKM yang adalah Kasubag TU UPTD Bapelkes Dinkesda Sulawesi Utara, dan kemudian ada Ibu Heike Yunita SKM MSI selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pelatihan merangkap PLH Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan UPTD Bapelkes Dinkesda Sulawesi Utara. Dan langsung kita sapa narasumber kita. Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi, Bung Ferdinand. Oke, segar-segar hari ini ya. Senang jumpa. Senang, walaupun ini mulai masuk tanggal tua sebenarnya ya. Oke, ada Ibu Olce bersama Ibu Heike, saya sapa demikian. Nah, pagi hari ini kita bicara tentang institusi Bapelkes ya. Mungkin keluarga sehat ada beberapa yang mungkin pernah lewat gitu ya, pernah baca plannya Bapelkes atau barangkali belum tahu sebelumnya. Nah, Bapelkes ini kan satu institusi yang didirikan oleh pemerintah, khususnya di bidang kesehatan, Dinkesda, dalam rangka menjawab tentang ketersediaan sumber daya manusia. Jadi kita bicara dulu secara umum ini ya. Sebenarnya Bapelkes ini diadakan atau dihadirkan oleh pemerintah dengan visi dan misi seperti apa? Ya, terima kasih, Bung Ferdinand. Sebelumnya kami mau menjawab ya pertanyaan ini. Perlu kami mau sampaikan bahwa untuk Bapelkes, kantor Bapelkes letaknya di mana dulu? Ya. Lokasi dulu ya. Iya, supaya para pemirsa bisa tahu Bapelkes ini lokasinya di mana. Lokasi Bapelkes itu ada di Malalayang, tepatnya di bersebelahan ya dengan Poltekkes jurusan gizi. Ya. Kami berdampingan dengan Poltekkes jurusan gizi, tepatnya di Jalan Parigi 7, Malalayang 1. Dan kalau melihat gedung Bapelkes, pasti semuanya pasti akan tertarik ya, karena gedungnya sangat unik, dibangun oleh dari Jepang, konstruksinya dari Jepang, dan ini adalah bantuan hibah dari Jepang, nama JICA. Maka memang kalau mau dilihat se-Indonesia, gedung Bapelkes Provinsi Sulawesi Utara mungkin hanya ada 4, ya, hanya 4 se-Indonesia punya bangunan yang sangat unik. Dan pasti kalau para pemirsa akan berkunjung ke Bapelkes pasti akan terkejut, terkaget-kaget, luar biasa megahnya kantor Bapelkes kami ya. Ini pengantar ya. Kemudian untuk visi dan misi daripada Bapelkes, dibangunnya Bapelkes itu adalah tentunya untuk sebagai tempat ya, tempat untuk mendidik, melatih para sumber daya manusia kesehatan yang berkompeten ya. Dan tentunya kami di Bapelkes melatih sumber daya manusia kesehatan ini tentunya dengan ada
kompetensi masing-masingnya. Ada banyak kompetensi sumber daya manusia kesehatan itu, dan dijamin bahwa Bapelkes kami sudah melakukan pelatihan yang terakreditasi. Mungkin hanya itu dulu, Bung Ferdinand. Kalau ada tambahan dari Ibu, silakan. Oke, ya. Selamat pagi keluarga sehat ya, yang ada di Sulawesi Utara. Ya, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kasub TU ya, Ibu Oce Raumbo, yang sudah menyampaikan sebenarnya kami ini dalam pelaksanaan sehari-hari memang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan ya. Jadi sejak berdirinya Bapelkes ini sudah dilaksanakan berbagai macam pelatihan, baik itu secara teknis kesehatan, manajemen kesehatan ya. Jadi itu ada berbagai macam yang sudah dilaksanakan. Nah, terkait dengan visi misi yang sudah disampaikan oleh Ibu Oce tadi, bahwa memang benar kami menjalankan sesuai dengan tentunya juga dibarengi dengan visi misi dari Provinsi Sulawesi Utara ya. Jadi sampai hari ini visi misi kami masih sama ya, seperti itu. Oke. Ya, oke. Ini menarik ya, karena tadi dikatakan oleh Ibu Oce dari segi infrastruktur ya, infrastrukturnya unik, kemudian asri, dan sebenarnya kalau mau dipikir masih tengah-tengah kota ya. Cuma memang mungkin karena agak sedikit masuk ke dalam, jadi masyarakat sering lewatnya itu tidak tahu lokasinya. Kalau saya ingatnya dulu tahun 2000 berapa ya? 2000 ya. Saya pelajar pertama di situ. Oh, iya. Pagi-pagi sudah masuk ke lorong paling itu. Oke, ini institusi ya untuk Bapelkes. Tadi katakan oleh Ibu Hesti sudah berbagai, Ibu Heike. Iya. Saya salah baca ini. Ibu Heike, dikatakan sudah banyak pelatihan yang dilaksanakan. Nah, kalau mau dikatakan spesifik tentang pelatihan kesehatan, mungkin bisa dirinci Bu Heike ya. Pelatihan jenis apa yang sudah pernah? Oke, baik ya. Jadi pelatihan yang sudah kami laksanakan di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan itu memang sudah banyak. Nah, kalau terhitung dari total ya, kalau dari 2021 sampai 2024 itu yang mengadakan kerjasama dengan kami itu ada sebanyak 188 pelatihan, baik dari kabupaten kota maupun dari provinsi ya. Jadi untuk pelatihan teknis itu contohnya ada pelatihan konseling menyusui, kemudian ada pelatihan keterampilan dasar kader posyandu dan sebagainya. Ada juga pelatihan manajemen yang dilaksanakan oleh kami ya. Adapun juga kemarin itu sekitar tahun 2022 ya kalau tidak salah, kami itu kerjasama dengan BPPK Makassar melaksanakan Latsar CASN, jadi calon aparatur sipil negara yang ada di Prokando, Poltekkes baik yang ada di Sulut maupun yang ada di Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Jadi itu kerjasama untuk bagian pelatihan yang sudah kami laksanakan. Dan dalam pelaksanaan pelatihan dari tahun 2021 sampai sekarang itu sudah lumayan banyak ya yang kami latih tenaganya. Ada dokter, perawat, bidan, SKM, gizi, ada sanitarian, ada kemudian juga perawat gigi, apoteker, farmasi, dan masih banyak lagi yang kami latih di sepanjang tahun 2021 sampai 2024 ya untuk data terbaru kami. Ya. Luar biasa ya. Jadi Bapelkes ini memang sudah banyak memberikan kontribusi untuk pengembangan sumber daya ya. Nah, tadi Ibu Oce menyebutkan tentang keunikan dari infrastruktur ini, ada disinggung tentang hibah dari JICA Jepang ya. Kalau bisa tahu itu Bapelkes didirikannya kapan? Bapelkes didirikan tahun 1959 ya. Dulunya memang masih gedung lama, dan untuk bantuan dari JICA itu nanti di tahun 2000 ya, dari tahun 2000 baru berproses untuk bangunan hibahnya. Jadi cuma sekitar mungkin 2-3 tahun bangunan lama, tapi sudah langsung direnovasi dengan bangunan dari JICA yang memang pekerja-pekerjanya langsung dari Jepang yang membangun gedung itu. Makanya unik ya. Sangat-sangat unik. Saya jadi ingin tahu ini, spill sedikit ini Bu Oce. Maksudnya uniknya ada unsur Jepangnya itu apa yang bikin dalamnya? Yang uniknya di situ adalah di ruangan auditorium ya. Di ruangan auditorium memang
konstruksinya sangat-sangat berbeda karena kebetulan juga kami mengunjungi beberapa tempat pelatihan dan mungkin ada beberapa juga hotel yang memang sangat-sangat beda ya, sangat-sangat beda. Saya mau menyampaikan seperti apa ya bedanya karena memang unik memang betul. Kemudian kalaupun di view bangunan dari luar sudah kelihatan memang beda gedungnya. Kelihatan kita berada di Jepang. Biasa ya. Jadi bagi keluarga sehat yang belum pernah ke Jepang, Datang ke Podcast ya. lihat gedung itu, Iya, betul. artinya sudah terasa ada di Jepang. Jadi vibes-nya itu Jepang-Jepang sekali, Nippon-Nippon ya. Mungkin kalau Bung Ferdinand pernah ke BBPK Makassar, kami ini adalah miniaturnya BBPK Makassar. Persis sama sekali, ya. Jadi katanya miniaturnya BBPK Makassar. Karena sama kan pembangunannya dari JICA. Berarti ada menara itunya ya? Iya. Yang menara itu ya? Iya. Ya, ini ada ini intermezzo ya. Saya ingat pertama sekali ada teman saya kasih testimoni begini. Waktu datang ke Bapelkes pertama, yang dia tidak bisa lupakan adalah toiletnya. Toilet pertama yang pakai sistem itu ya, yang pakai sistem airnya yang canggih-canggih itu. Oke. Nah, kembali ke Bu Olsa dan Ibu Heike. Nah, ini kan Bapelkes ini diadakan oleh pemerintah tentunya untuk menjawab kebutuhan juga. Nah, kalau dari segi institusi sendiri, kira-kira melihat peluang pasarnya, namanya juga ini kan melaksanakan kegiatan. Apa sebenarnya yang paling boleh dikata paling dibutuhkan oleh masyarakat berhubung dengan tugas tanggung jawab dari Bapelkes? Ya, menjawab kebutuhan masyarakat, tentunya masyarakat di bidang kesehatan. Karena sekarang dengan era fungsional tenaga kesehatan yang sudah 3 tahun terakhir ini banyak memang pelatihan-pelatihan, apalagi dari kabupaten kota. Jujur kan mau sampaikan bahwa sebelumnya di Bapelkes memang untuk pengguna dari kabupaten kota itu 3 tahun yang lalu itu masih kurang. Tetapi dengan kebutuhan masyarakat tenaga kesehatan, dengan banyak pelatihan yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan karena dengan era fungsional ini, maka 3 tahun terakhir Bapelkes ini menjadi tempat satu-satunya yang memang diharapkan oleh pemerintah pusat ya, karena ini ada juknisnya, harus dilaksanakan di institusi terakreditasi, institusi pemerintah terakreditasi. Dan itu di Provinsi Sulawesi Utara ini Bapelkes memang adalah institusi terakreditasi untuk penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan. Maka pada 3 tahun terakhir ini semua kabupaten kota itu melaksanakan pelatihannya di Bapelkes. Sehingga tren kami di 3 tahun terakhir ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Heike tadi, jumlah pelatihannya memang sangat banyak. Jumlah pelatihannya sangat banyak, malahan terkadang kami kewalahan. Kami kewalahan untuk menerima pelatihan-pelatihan dari kabupaten kota. Tetapi dengan kondisi ini, di tahun 2005 ini kami sudah menerapkan banyak strategi supaya semua pelayanan pelatihan di kabupaten kota itu bisa kami layani. Dan di awal tahun dari Ibu Heike dan sebagai kepala seksi penyelenggara pelatihan, dalam hal ini kerjasama pelatihan, sudah mengirimkan surat ke seluruh kabupaten kota supaya mengantisipasi kami tidak kewalahan untuk menerima pelatihan itu. Suratnya sudah kami kirimkan supaya nantinya ketika pelatihan yang dilaksanakan oleh kabupaten kota itu semua sudah masuk dalam jadwal kami, supaya tidak ada lagi pelatihan-pelatihan yang nantinya akan dalam tanda kutip ya kami alihkan ke tempat lain ya. Jadi karena kemarin kami alihkan karena jadwalnya sangat padat. Tapi di awal tahun ini kami sudah punya strategi, sudah dikirimkan supaya kabupaten kota sudah bisa menjadwalkan ke kami supaya nantinya semua pelayanan untuk kabupaten kota
kami Bapelkes boleh menerima dan boleh melayani secara maksimal dan profesional tentunya. Profesional, baik. Ya, jadi memang keluarga sehat perlu tahu bahwa institusi Bapelkes ini menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan karena amanat juga ya dari pemerintah bahwa yang mengikuti pelatihan harus di institusi yang sudah terakreditasi Iya, tadi. betul sekali. Nah, saya penasaran ini. Berarti kalau akreditasi boleh dikatakan sekarang sudah terakreditasi apa ya? Ya. Untuk Bapelkes? Kalau untuk Balai Pelatihan Kesehatan, kami adalah Balai Pelatihan Kesehatan tipe A. Memang ada akreditasinya, ada B, A, B, C. Ya. Dan untuk saat ini Bapelkes sudah terakreditasi A. Oke. Ya. Jadi sudah bisa melaksanakan semua jenis pelatihan, termasuk melaksanakan pelatihan TOT. Ya. Yang sebelumnya kalau pelatihannya itu dilaksanakan bekerjasama dengan BPPK Makassar. Tetapi saat ini Bapelkes sudah bisa menerima pelatihan berbasis TOT. Ya. Karena sudah terakreditasi. Terakreditasi. Iya. Luar biasa ya, ini pencapaian tentunya ya, jadi harus diapresiasi. Nah, barangkali juga keluarga sehat yang berhubungan dengan institusi-institusi yang berkaitan dengan penyediaan sarana. Nah, ini sudah rekomendasi ini ya untuk Bapelkes. Oke, nah Ibu Once dan Ibu Heka, saya masih ingin bertanya juga tentang keberadaan Bapelkes ini. Apakah Bapelkes hanya menerima kerjasama untuk pelatihan atau ada yang lainnya? Ya, baik. Terkait dengan hal tersebut, jadi sebenarnya Bapelkes ini bukan hanya menerima pelatihan saja ya, penyelenggara pelatihan, tetapi ada juga beberapa kegiatan atau event-event itu bisa menggunakan gedung kami ya, tentu disesuaikan dengan PAD yang ada ya. Tetapi kalau untuk Bapelkes ini kami ditunjang dengan ada aplikasi SIPER, jadi sistem informasi penyelenggara pelatihan. Nah, ini khusus pelatihan ya. Jadi kami lewat website promosi institusi ini, jadi dari calon user bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk bisa menghubungi kami untuk kerjasama. Tetapi pada dasarnya pelaksanaan kegiatan di Bapelkes itu tidak hanya pelatihan saja, tetapi kami bisa menerima event-event dari luar untuk penggunaan kelas ataupun auditorium dan asrama yang kami punya. Jadi seperti itu. Itu pun kalau memang tidak dalam keadaan full ya. Karena biasanya kan kalau dalam keadaan full pelatihan, memang sama sekali untuk asrama kelas terpakai semua. Begitu. Jangan saya jadi kepikiran tadi bisa acara kondangan gitu. Ada kawin atau apa bisa ya? Nggak bisa. Iya, boleh. Boleh. Lain nggak bisa. Karena terbatas ya. Kalau hari ulang tahun bisa. Bisa. Oh, luar biasa ya. Jadi Bapelkes juga membuat terobosan. Saya pada event-event yang sifatnya publik itu bisa Iya, asal bisa. dikonfirmasi lebih. Iya. Ya. Oke. Baik. Mungkin bisa ditambahkan terkait dengan fasilitas yang ada di Bapelkes, memang ada sewa kamar, ada sewa auditorium dan sewa kelas. Dan silakan Bung Ferdinand cek ya, di semua fasilitas yang ada di Manado ini paling termurah di Bapelkes. Wah, Sesuatu ya. Iya. Saya endorse di sini. Ini rekomendasi ini. Ya, kalau harga kamar kami per orang itu 50.000 saja. 50.000 ya. Hari gini masih ada 50.000. Dengan fasilitas yang Iya. berstandar internasional. Iya. 50.000 per orang per hari. Ya, untuk ruangan auditoriumnya yang super megah itu 8 jam ya. Per 8 jam itu sewanya hanya 375.000. Iya. Ya, sangat murah meriah. Itu sudah masuk dengan sound system. Sudah masuk sound system, semua sudah pakai di dalamnya. 370 ada AC. Iya, Exclude makanan ya, harus ya, exclude makanan. ekskul makanannya. Cuma yang di dalam fasilitas auditorium itu ada semua sound systemnya, AC, pokoknya semua wifi gratis, semuanya masuk. Murah meriah, 375.000 ya per 8 jam. Ya, jadi untuk Anda keluarga sehat yang barangkali punya satu kelompok atau institusi apa yang ingin bikin tempat pelatihan, daripada jauh-jauh ini pusat kota ini lah ya. betul Di Malang itu semua terjangkau, semua arah bisa. Dan ini apalagi tadi katakan ada ketersediaannya itu. Nah, memang untuk auditoriumnya barangkali ada kapasitas ya untuk berapa yang bisa masuk untuk
Kalau untuk kapasitas auditorium itu bisa 100 sampai 120 orang dengan format teater. Teater, ya. Saya ingatnya itu kalau masuk ke auditorium Bapelkes itu yang warna-warna agak gotik-gotik begitu. Karena saya pernah ikut ada juga wisuda ya. Oh iya. Oke. Ya, luar biasanya Bapelkes ini juga kan karena dikatakan tadi oleh Ibu Heike, dia bisa melakukan hal-hal yang sifatnya di luar pelatihan. Nah, kalau misalnya ini langsung saja ya, kalau misalnya ada keluarga sehat yang tiba-tiba oh ini cocok dengan event yang orang mau baking, mau hubunginya di mana? Oke, ya, baik. Jadi jika keluarga sehat ada yang ingin untuk kerjasama ya, istilahnya kerjasama ya, atau mengadakan acara untuk sewa tempat, contohnya untuk auditorium ya, itu ada PIC kami di kantor ya. Ya, jadi PIC kami ada dengan Ibu Siska Salam. Jadi terkait dengan hal tersebut bisa untuk menghubungi PIC Bapelkes kami ya. Nanti mungkin sebentar kalau ini bisa kami share kontaknya ya. Oke. Iya, jadi sebenarnya gampang ya, Iya, tidak susah. ataupun datang langsung ke Bapelkes juga Datang tidak langsung. apa-apa. Iya. Sekali boleh. lihat-lihat ya. Iya, sekali tinjauan tempat. Baik. Iya. Ya, nah ini kita kembali ke apa ya, semacam melihat capaian-capaian yang sudah Bapelkes lakukan. Kalau di inovasi dan capaian apa saja yang kira-kira Bapelkes bisa ekspos ya secara terbuka ini di Radio Suara Sehat, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapelkes berhubungan dengan inovasi dan capaiannya sampai dengan tahun 2024 kemarin sehingga dikatakan boleh terakreditasi A ya, atau unggul. Silakan. Oke, baik. Jadi untuk inovasi atau capaian yang sudah kami lakukan sampai di tahun kemarin ya, sehingga kami boleh capai akreditasi A, yaitu kami sudah mengembangkan setiap potensi dari sumber daya manusia kesehatan yang ada, yang sudah menunjang pembelajaran sesuai standar mutu. Jadi kami punya standar mutu dan dengan proses pembelajaran yang tentu saja didukung oleh beragam media untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian kami juga sudah mengembangkan metode kerjasama yang tentunya menghasilkan win-win solution bagi user dan terutama juga bagi kami penyelenggara. Dan ada juga satu inovasi yang sudah kami lakukan yaitu meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan zona integritas menuju WBK atau WBPM, khususnya pencegahan korupsi melalui reformasi birokrasi. Jadi kami di Bapelkes itu tidak menerima dalam bentuk apapun ya. Jadi kami tolak, say no to korupsi ya untuk saat ini. Kami sudah melakukannya tersebut sudah beberapa tahun ini. Jadi tidak ada penerimaan sesuatu yang di luar yang harus dibayarkan ke Bapelkes ya. Karena itu dianggap berarti kami menerima apa? Gratifikasi ya. Iya, betul sekali. Begitu ya. Nanti kalau dikatakan ya ini tata kelolanya ini terpantau semua ya, sesuai dengan aturan pemerintah. Iya. Nah, jadi buat Anda keluarga sehat jangan usah khawatir kalau berhubungan jadi klien di Bapelkes semuanya itu terawasi dan semuanya itu sesuai dengan aturan. Yang ada di bawah tangan. Iya, betul sekali. Betul sekali. Iya. Nah, tadi kan bicara tentang soal pelatihan ya, karena ini kan sebuah balai, sebuah tempat untuk melatih sumber daya. Saya jadi penasaran ini barangkali jadi pertanyaan yang sama untuk calon-calon peserta pelatihannya. Iya. Kalau baca, mau di mana ini? Bapelkes. Ini pasti kepikiran oleh peserta bahwa pasti ada ujian ya. Iya. Nah, apakah dari segi institusi Bapelkes berhak untuk menyatakan ada peserta yang tidak lulus kalau mengikuti pelatihannya? Iya, betul sekali. Jadi Bung Ferdinand, setiap peserta yang mengikuti pelatihan di UPTD Bapelkes ya, belum bisa dipastikan semua bisa lulus. Jadi ada standarnya, ada prosedur yang harus diikuti oleh setiap peserta. Tentunya dia harus memenuhi kriteria yang bisa menyatakan peserta tersebut lulus ya. Jadi kenapa ada yang dinyatakan tidak lulus ya, peserta yang mungkin tidak berhasil atau tidak lulus itu dikarenakan biasanya peserta tidak mengikuti proses pembelajaran mencukupi 95% JPL dan ini adalah standar dari kurikulum ya. Kami menggunakan standar kurikulum dari Kementerian Kesehatan ya, kalau dulunya Dirjen Nakes ya, kalau sekarang sudah ada perubahan nama ya. Ya. Jadi kami mengikuti sesuai dengan standar kurikulum Kementerian Kesehatan. Kemudian kenapa yang kedua peserta bisa dinyatakan tidak lulus?
Itu dikarenakan peserta tidak menyelesaikan atau tidak mendapat nilai akhir yang sesuai dengan standar. Nah, yang seperti yang sudah kami laksanakan kurang lebih 2 tahun belakangan ini, kami sudah menggunakan Learning Management System atau LMS yang tentunya aplikasinya itu langsung dari Kementerian Kesehatan. Satu Sehat. Iya, Satu Sehat. Jadi untuk saat ini setiap peserta yang melaksanakan atau mengikuti prosedur untuk pelatihan tentu saja mencukupi 95%. Kemudian kalau biasanya kan yang kalau kemarin itu yang ada ujian itu contoh pelatihan manajemen puskesmas, itu ada ujian kompretnya. Begitu juga dengan pelatihan PD3I, pasti ada ujian kompret, kalau yang lain tidak ada. Nah, ketika mereka tidak lulus, ini akan diberikan satu kesempatan lagi untuk remedial, ya. Biasanya dari pusat membuka kesempatan tersebut. Jadi peserta wajib dan harus untuk bisa lulus di remedial yang kedua. Dan itu terbukti pelaksanaan di kami seperti itu boleh terlaksana dengan baik. Jadi pada dasarnya ketika peserta mengikuti sesuai dengan prosedur standar kurikulum yang ada, pasti dinyatakan lulus, ya. Tetapi ketika tidak sesuai dengan standar prosedur di kurikulum, kami tidak bisa menjamin kelulusannya, karena untuk kelulusan itu langsung dari LMS dari pusat, bukan Bapelkes Sulut yang memberikan nilai, tetapi langsung dari Kementerian Kesehatan. Dan untuk sertifikat bisa langsung di-download, elektronik sertifikat untuk saat ini. Ya, seperti itu. Memang sudah zaman canggih ya. Iya, sudah lebih Sekarang canggih. semua sistemnya itu digitalisasi. Iya. Saya takutnya begini, kalau standarnya itu 95%, ini peserta ada di mana ini yang hadir? Ada tidur di asrama, saking nyaman ya di asrama. Pasti dipastikan itu pasti tidak lulus. Tidak lulus ya, oke. Tidur-tiduran. Iya, oke. Jadi luar biasa Iya. untuk Anda keluarga sehat, Anda perlu paham bahwa Bapelkes juga menerapkan standarisasi yang Iya. nasional Iya. dan semuanya itu terkoneksi dengan Kementerian Kesehatan. Iya, betul Jadi sekali. semuanya itu pasti terpantau. Iya. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya. Ini sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kami ingatkan juga di menit ke-40 nanti kami akan buka line telepon. Barangkali ada keluarga sehat ingin bertanya, silakan Anda bergabung bersama kami untuk menyampaikan argumen ataupun pertanyaan Anda tentang Balai Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi. Di line telepon kami 0851 8668 9530. Sekali lagi 0851 8668 9530. Anda bisa memakai sebagai saluran telepon biasa ataupun WA call ya untuk mengkontak narasumber kita di episode kali ini. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari keluarga sehat, kita ingin tanya lagi nih ke Ibu Oce dan Ibu Heika. Ini di tahun 2025 kan tentu saja ini ada tantangan, ada peluang dan juga tentunya beberapa hal yang disuruh dipertimbangkan dari awal tahun ya. Nah, ini apakah dari strategi bisnis dan manajemennya apa saja yang diterapkan oleh Bapelkes ya? Nah, karena ini yang menjawab juga persaingan yang sudah Iya, mulai betul muncul. sekali. Ya, terima kasih. Untuk strategi bisnis dan manajemen yang kami Jumlah SKP itu disesuaikan dengan jumlah JPL pada pelatihan yang dimaksud ya. Jadi seperti itu. Iya, baik. Ini kita banyak dapat pencerahan ya tentang penggunaan sarana prasarana dan juga program-program yang ada di Bapelkes. Tapi karena kita sudah hampir di bagian akhir ini, nah barangkali ada juga Tidak terasa. tambahan informasi ya. Menarik sekali memang pembicaraan kita. Jadi keluarga sehat jadi banyak tahu juga bahwa Bapelkes itu bisa digunakan untuk banyak event dan semuanya terstandarisasi secara nasional. Silakan Bu untuk closing statement-nya atau tambahan-tambahan informasi lainnya. Terima kasih ya. Tentunya pada kesempatan ini kami dari Bapelkes sangat bersyukur ya, berterima kasih untuk momen di Radio Suara Sehat ini diberikan kesempatan untuk bisa men-share apa yang menjadi tugas kerja kami di Bapelkes, dan harapan kami dari Bapelkes tentunya kami adalah institusi di pemerintah, dan kami berharap apa yang menjadi visi misi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang diembankan kepada kami di Bapelkes itu boleh terwujud ya. Jadi kami berharap dengan adanya Bapelkes di Sulawesi Utara ini bisa membantu
ya, bisa membantu tugas di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan yang tentunya lebih berkompeten, lebih profesional, ya, lebih profesional, sehingga apa yang menjadi visi misi kami, visi misi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini bisa menjadikan Bapelkes ini memiliki Bapelkes yang berkualitas dan berdaya saing di Sulawesi Utara ini. Dan kami berharap dengan adanya momen ini, talk show ini, dan tadinya kami pikir hanya sedikit yang bisa berinteraksi dengan kami, dan tadi ada banyak line telepon yang masuk, dan kami berharap bahwa ini menjadi tantangan bagi kami. Ternyata banyak masyarakat Sulawesi Utara yang belum tahu keberadaan Bapelkes ini. Dan tadi sudah banyak yang jadi endorse. ada diskonnya tadi ya. Jadi kami berharap kami akan menjawab tantangan-tantangan ini, dan kami berharap ini Bapelkes ini menjadi Bapelkes yang boleh dikenal di seluruh Sulawesi Utara, dan banyak strategi-strategi yang harus kami lakukan menjadi tugas PR kami untuk lebih baik lagi Bapelkes kami. Ya, luar biasa. Ya. Tambahan mungkin? Mungkin jangan lupa ya untuk PIC ini, jangan nanti Ibu tadi nelpon lagi. Nah, saya mau kasih tahu untuk nomor telepon PIC kami. Jadi bisa menghubungi 0821 8865 1737. Sekali lagi 0821 8865 1737. Ya, ini nomor telepon PIC kami. Jadi jika ada masyarakat yang berkenan ingin kerjasama dengan kami terkait mungkin dengan pelatihan ataupun event-event lainnya, bisa menghubungi PIC kami. Dan mungkin closing statement saya, Bapelkes melayani sesuai dengan moto kami, keren, komitmen, efektif, religius, empati, nasionalis. Jadi jangan lupa datang ke Bapelkes. Makasih, keren. Keren itu Keren. ada apa? Akronimnya ternyata. Iya. Keren. Iya. Nah, Komitmen, efektif, religius, empati, nasionalis. Luar biasa. Iya, tanpa terasa ya kita sudah berada di bagian akhir untuk program talk show pagi hari ini, dan begitu banyak hal yang sudah di-share oleh dua narasumber kita. Ada Ibu Oce Lora Umbo SKM selaku Kasubag TU UPTD Bapelkes Dinkesda Provinsi Sulawesi Utara, dan juga Ibu Heke Yunita SKM MSI selaku Kasih Perencanaan dan Evaluasi Pelatihan perangkap sebagai PLH Kasih Penyelenggara Pelatihan UPTD Bapelkes Dinkesda Sulawesi Utara. Saya punya apa ya? Tahu saya bisa berada di sana. Amin. Karena tadi ya, Kami luar biasa, luar biasa, iya. berproses ya. Iya, Oke. iya. Nanti Ibu Oce minta nomor telepon kami. Ya, segera ditindaklanjuti dengan cepat. Amin. Ya. Akan diproses dengan cepat. Iya. Dan untuk Anda keluarga sehat yang masih ingin membutuhkan atau masih ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Bapelkes, bisa menghubungi tadi untuk nomor kontak person yang sudah bacakan oleh Bu Heke, atau Anda bisa bertandang langsung. Silakan ke Jalan Parigi 7, masuk ke ini ada lewat kuburan Mantik dulu ya. Iya, iya. Lurus dapat akademi bukan akademi gizi lagi ya. Poltekkes gizi. Iya. Di sebelahnya itulah Bapelkes, ada gedung-gedung megah pokoknya. Iya. Ini ada gerbangnya di situ. Dan Anda bisa dapatkan informasi sekaligus bisa melihat dia juga situasinya. Dan demikian untuk program talk show kita di edisi hari ini untuk hari Kamis 23 Januari 2025. Terima kasih banyak untuk atensi Anda, dan kita akan jumpa lagi lain kesempatan untuk topik berikutnya. Terima kasih banyak Ibu Oce, Ibu Heke. Terima kasih Bu Herlina. Salam hormat buat pimpinan ya, Siap. untuk Dr. Samuel Tanus, untuk keberadaan mungkin lagi disibukkan dengan berbagai aktivitas, dan salam juga buat keluarga besar Bapelkes. Nah, dan dengan demikian saya pamit suara, Ferdinand mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda.